Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Luki Agoro Wahyu. Kali ini saya akan sharing ke teman-teman bagaimana cara membuat dinding partisi Voronoi. Untuk contoh dari Voronoi pada dinding partisi seperti ini. Jadi kalau kita lihat Voronoi itu kan bentuk geometri, bisa berupa oval, lingkaran, kemudian segitiga, segi empat, segi lima, dan seterusnya yang tak beraturan. Seperti ini contohnya, ada bentuk segitiga dan segi empat yang tak beraturan dan jumlahnya banyak. Kemudian juga ini ada bentuk oval ya, bentuk oval ini jumlahnya juga banyak, tak beraturan juga, ukurannya juga beda-beda. Kemudian ini juga sama, bentuk oval, ukurannya berbeda-beda. Atau mungkin teman-teman juga bisa menjumpai Voronoi ini pada fasad bangunan. Ini juga bentuknya Voronoi. Ini Voronoi. Kalau kita lihat sekilas mungkin Voronoi ini ada yang bentuknya seperti sarang lebah tapi tak beraturan ya. Lebih banyaknya seperti itu. Ini juga seperti sarang lebah ini tapi tak beraturan. Atau mungkin teman-teman juga bisa menjumpai pada struktur bangunan, atau mungkin ada pada penutup lantai atau penutup tanah, itu juga ada. Jadi macam-macam lah untuk Voronoi penggunaannya. Nah, di sini saya mungkin akan fokus kepada ini ya, pembuatan dinding partisi Voronoi. Dan cara ini juga bisa digunakan teman-teman untuk membuat fasad Voronoi juga bisa, lantai, penutup lantai juga bisa. Nah, untuk membuat Voronoi ini teman-teman membutuhkan bantuan plugin. Nama pluginnya Voronoi XY. Nanti untuk link downloadnya saya cantumkan di deskripsi video ini untuk mempermudah teman-teman mendownloadnya. Dan sejauh ini saya menggunakan plugin ini gratis, jadi ya mungkin ya cukup membantu lah untuk pembuatan Voronoi gitu. Nah, setelah teman-teman download Voronoi kemudian diinstal, maka akan muncul pluginnya, tampilannya seperti ini. Untuk tools yang saya gunakan pada contoh kali ini yaitu tools pada ini ya, yang sisi kanan ini, Conic Curve Inface. Terus langkah-langkah pembuatannya untuk dinding partisi, yang pertama teman-teman harus punya base-nya dulu. Ukuran base-nya itu berapa, itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini saya mau membuat base-nya ukuran 0,5 meter atau 50 cm kali 2,4 meter. Terus saya offset sebanyak 0,02. Tujuan saya offset ini biar nanti ada frame-nya, bingkai dari dinding partisi ini, dan juga biar nanti bentuk Voronoi ini tidak terlalu menjorok ke pinggir gitu. Jadi ini saya offset, kemudian ini saya cut. Nah, nanti akan tersisa bidang yang akan kita buat bentuk Voronoi. Kalau udah ada bidang ini atau face ini, teman-teman tinggal buat polanya. Untuk membuat pola ini teman-teman bisa menggunakan pensil ya, membuat garis-garis terlebih dahulu. Untuk ukuran kemudian bentuknya seperti apa itu sesuai dengan imajinasi dan kebutuhan teman-teman, tapi di sini saya akan mencontohkan secara sederhana. Di sini saya akan membuat beberapa garis acak untuk ukurannya, dan polanya ini juga saya acak. Kemudian saya akan membuat garis satu lagi, garis vertikal. Nah, ini sudah jadi garis vertikalnya ini ya, sama garis horizontal ini. Nah, nanti bidang-bidang kecil ini yang akan saya buat bentuk lingkaran mungkin ya, oval mungkin. Ya nanti bentuknya menyesuaikan sama bidang ininya, bidang kecil-kecil ini. Nah, kalau teman-teman udah punya ini ya, udah punya bidangnya ini, tinggal gunakan toolsnya. Caranya gimana? Tinggal diklik toolsnya, klik kiri,
kemudian diarahkan pada bidang-bidang kecil ini. Saya coba ini ya, klik. Nah, ini klik gitu. Nah, pada ini bawah ini ada keterangan offset, points, weight, dan kemudian tap to change. Lah ini yang jadi settingan parameters dari tools ini. Tinggal kita tekan tab ya. Di sini kan tab ya. Tab pada keyboard, nanti akan muncul parametersnya. Nah, ini silahkan teman-teman atur. Di sini untuk parameternya nanti akan muncul nilai seperti ini. Ini merupakan nilai default atau nilai otomatis dari plugin ini. Ini tinggal teman-teman ganti aja. Jadi kalau saya pakai nilai segini, ini munculnya seperti ini. Misal ini saya mau ganti width-nya ganti 5, maka akan muncul seperti ini. Jadi lebih ke apa? Lebih ke dekat ini ya, dekat ke pinggir bidang kecil ini, dan juga bentuknya tidak fleksibel, tidak selentur, tidak sefleksibel dari bentuk yang atas ini. Jadi lebih ke ya seperti inilah bentuknya kalau kita atur setting parametersnya. Kemudian kalau misal saya ini saya ganti ya, ini saya ganti 1, kemudian ini saya ganti 50 ya. Saya oke, kemudian saya klik. Nah, ini lebih ke ini ya, menjauh ke garis bidang kecil pinggirnya ini. Nah, jadi nanti untuk settingan parametersnya silahkan teman-teman setting sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ini saya setting default aja. Nah, kalau udah ini saya seleksi ya. Ketika saya seleksi ini berupa grup ya. Jadi ketika saya seleksi semuanya, maka ini akan terdiri dari seleksi yang bidangnya ini sama grup-grupnya ini. Jadi belum menyatu gitu. Gimana cara menyatukannya? Tinggal diseleksi semuanya, kemudian klik kanan, kemudian explode. Nah, maka akan menyatu semua untuk bidangnya yang bentuk-bentuknya ini. Nah, terus tinggal dihapus satu persatu. Nah, untuk menghapus garis ini ya, garis-garis bidang kecil ini, teman-teman bisa satu persatu, atau teman-teman bisa menggunakan bantuan plugin. Nama pluginnya Delete Coplanar Edges. Jadi ini pluginnya merupakan plugin tambahan. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya. Untuk linknya nanti saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Nah, cara menggunakan pluginnya gimana? Tinggal teman-teman seleksi semuanya, kemudian klik kanan, kemudian klik Delete Coplanar Edges. Nah, maka akan terhapus semua garis-garisnya. Kalau udah, tinggal di push sejauh nilai yang teman-teman butuhkan. Di sini saya push 0,01 atau 1 cm karena ini berupa dinding partisi. Nah, ini untuk menghilangkan garis-garis ini, tinggal diseleksi semuanya, kemudian klik kanan, pilih soften or smooth edges. Maka garis-garisnya akan terhilang. Mungkin sisa beberapa ya, nggak masalah gitu loh. Kemudian tinggal kita seleksi, kemudian kita bikin grup. Kalau udah, jangan lupa frame-nya tadi kita cut ya. Kemudian kita edit, pilih di menu edit, kemudian pilih paste in place gitu. Nah, nanti akan muncul frame-nya atau bingkainya. Kemudian tinggal kita push pull lagi. Ini 0,01. Terus ini 0,02. Kemudian saya jadikan grup, kemudian saya seleksi semuanya, saya jadikan komponen. Kemudian saya tambahkan material dan saya tambahkan bayangan. Nah, oke, sudah jadi ya untuk dinding partisinya. Nah, ini contoh dinding partisi Voronoi. Oke, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Nanti teman-teman bisa mengembangkan cara ini untuk pengaplikasian pada
model lainnya bisa berupa fasad, struktur, atau mungkin penutup lantai. Nanti silahkan kembangkan cara ini cara termudah yang bisa saya ajarkan, saya sampaikan ke teman-teman. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Dan misal nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.